5, 4, 3, 2, 1, and open the door. Dalam hal ini, waktu itu Alawiyah, kalau misalkan mau berbicara tentang polemik nasab ini, tolong pikirkan jangan, oh ini adalah gara-gara konspirasi, bukan. Ini gara-gara introspeksi aja, saya mohon. Introspeksi aja bahwa di antara kita memang ada orang-orang yang seperti itu. Dan ketika tesis Kiai Imad itu lahir, muncul, akhirnya mengemuka, sentimen-sentimen itu bertebaran di mana-mana. Anti komunis Yaman, imigran Yaman, ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya. Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu? Sentimen itu muncul jelas jauh dari studi akademik, jauh sekali dari nuansa-nuansa atau ekosistem ilmiah, jauh sekali dari situ. Tapi kenapa? Ya karena sebelumnya bukan masalah nasab yang dituliskan oleh Kiai Imaduddin, bukan. Tapi sebelumnya sudah ada bara dalam sekam yang begitu besarnya, yang akhirnya membuat kaum muslimin ketika ada lecutan sedikit, ada pembukaan, mereka katakan apa? Alhamdulillah ketika saya sekarang mengkritik Habib Bahar, saya tidak akan kualat karena dia bukan keturunan Nabi. Jadi munculnya itu bukan alhamdulillah saya tetap bisa mengagungkan Nabi, saya tetap bisa menganggap Nabi sebagai figur yang ideal, yang kuat, yang bersih, yang baik hati, yang soleh, yang suri tauladan bagi seluruh manusia. Alhamdulillah, karena ternyata orang-orang yang mengingkari akhlaknya itu bukan keturunan Nabi. Alhamdulillah. Jadi sentimen ini muncul bukan gara-gara Kiai Imad. Kiai Imad hanya membuka keran bahwa ketika mengkritik Pak Habib Rizik, ketika kita mengkritik Pak Habib Bahar, itu tidak apa-apa karena tidak ada hubungannya dengan Nabi. Itu saja. Dan lihat apa yang terjadi setelah itu. Yang terjadi, video-video bertebaran, ditambah lagi video-video yang lain. Misalkan muncullah video yang kemudian saya juga tampilkan kemarin. Ada Habib yang mengatakan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Itu pernyataan tekstual, harfiah, literlaksnya seperti itu. Jadi bayangkan, kaum muslimin makin marah dengan adanya video itu. Kenapa marah? Karena mereka mencintai Nabi. Kemarahan itu muncul karena mereka mencintai Nabi. Dan di zaman Nabi diketahui secara persis bahwa Nabi tidak pernah anti kritik dan anti koreksi. Setiap ada musyawarah, para sahabat selalu bertanya, ya Rasulullah, apakah ini adalah wahyu ilahi atau ini adalah pendapat pribadi? Kalau pendapat pribadi, ayo kita diskusikan. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan bahkan Nabi mengalah dari orang-orang yang mengkoreksinya. Waktu perang Uhud, kenapa kalah? Karena Nabi punya strategi, dibantah, mendingan gini aja. Yang dijalankan bukan strategi Nabi, tapi adalah strategi para sahabat. Kalah beneran. Dan Nabi pada waktu itu tidak pernah menyalahkan. Demi Allah, tidak menyalahkan para sahabat yang mengusulkan strategi itu. Artinya apa? Ya, Nabi ikut musyawarah itu, Nabi kalah dalam perdebatan dan diskusi itu, kemudian setelah itu, ya sudah dibiarkan, dianggap sebagai bagian dari keputusan bersama. Ketika kalah, Nabi tidak pernah menyalahkan mereka semua. Ini Nabi. Lalu tiba-tiba muncul orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, tiba-tiba mengatakan, kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis, atau serupa dengan iblis. Siapa itu? Pak Novel Al-Idrus. Itu videonya sudah viral, saya yakin banyak di antara orang-orang di sini juga sudah melihatnya. Nah, kalau misalkan dari Ba'alawi tidak menyaksikan itu tidak apa-apa. Kalau misalkan di antara Ba'alawi, di antara orang-orang itu lepas tangan dengan itu, ya nggak apa-apa. Tapi pahamilah bahwa kisruh ini, polemik ini bukan dimulai dari adanya gerakan-gerakan intelijen untuk memecah belah kaum muslimin. Sekali lagi, kalaupun itu memang ada, jangan kita jadikan sebagai alasan untuk mencari kesalahan. Jadi, kalau misalkan saya melakukan perzinahan, saya bersumpah saya tidak akan nyalahin setan. Emang kerjaan setan itu untuk membisiki saya untuk melakukan kemaksiatan. Kan begitu. Jadi kalau misalkan kita dipecah belah, jangan salahkan pihak yang memecah belah. Orang kerjaan mereka seperti itu. Salahkan diri kita kenapa kita bisa dipecah belah. Dan lagi-lagi ini jauh dari sentimen akademik. Makanya kalau misalkan kita ngadain debat publik misalkan yang seperti ini, saya pastikan
Saya berani bilang, kalau misalkan kita mengadakan debat publik sampai 100 kali di berbagai universitas terkemuka, polemik ini gak akan berakhir. Satu-satunya cara untuk mengakhiri adalah, yuk introspeksi sama-sama, hentikan narasi-narasi di media sosial terkait dengan privilege dan penghinaan terhadap orang-orang yang dianggap suci dan orang-orang yang dianggap bersih di Indonesia di luar Ba'alawi. Coba, misalkan Baraya di sini, saya minta maaf, tapi coba langsung rasakan bagaimana sikapnya ketika ada orang yang mengatakan seperti ini. Sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok. Ada narasi seperti itu disebutkan, dipopulerkan oleh kalangan mereka sendiri. Jadi ketika polemik ini mengemuka, mereka langsung ngomong, jangan tetap jangan kritik Habaib karena sorbannya, pecinya kiai-kiai itu derajatnya lebih rendah daripada kakinya Habib-Habib Ba'alawi itu yang tukang narkoba, yang tukang zina, tukang maksiat. Coba orang kampung belajar Iqra. Orang kampung waktu kecil itu belajar tentang akidah, belajar tentang sejarah dari ustadz, dari kiai yang sangat mereka cintai. Lalu ada cerita bahwa kiai mereka derajatnya di bawah kaki Habaib tukang narkoba. Rasakan bagaimana sakit hatinya mereka ketika mendengarkan narasi yang seperti ini. Bahwa kemudian Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Coba kalau misalkan kita ikut pengajian, kita ketemu sama orang yang kita saling tangan karena menganggap ilmunya luar biasa, memberikan kontribusi kepada kehidupan kita, memberikan pencerahan kepada kita, lalu dikatakan bahwa mereka itu nggak seberapanya dibandingkan dengan Habib paling bodoh. Bisa nggak merasakan penderitaan dan sakit hati yang luar biasa dari situ? Dengan sakit hati yang besar itu, maka debat-debat kayak gini anfaedah. Karena apa? Yang dibangun bukan studi akademik, bukan. Tapi sentimen-sentimen sejak awal. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Kalangan nasionalis sakit hati, kalangan tradisional sakit hati, kalangan fundamentalis sakit hati, mau yang liberal sakit hati, yang radikal juga sakit hati melihat fenomena semacam ini. Jadi please lah, saya demi Allah, atas nama Allah saya katakan bahwa saya datang ke saya ini untuk menghentikan polemik ini. Saya berharap saya bisa. Tapi untuk menghentikan polemik ini bukan dengan debat, bukan dengan diskusi. Tapi ayo kita sama-sama hentikan yang seperti itu. Kemudian kemarin Pak Fikri Syahab mengatakan kepada saya bahwa kami sebenarnya lepas tangan terhadap kelompok-kelompok habaib yang seperti itu karena kami adalah ormas penulis nasab saja dan kami tentu saja tidak memiliki otoritas untuk ngurusin apa yang mereka katakan dan apa yang mereka perbuat, misalkan seperti itu. Ya kalau memang seperti itu sampaikan kepada publik, bukan kemudian melakukan pembelaan-pembelaan. Kalau misalkan kemarin Pak Haji Roma Irama mengatakan bahwa saya pernah ditawari sertifikat habaib. Bukan dicaci maki. Kenapa tiba-tiba muncul di media-media itu? Ini orang yang sudah sepuh, ini orang yang sudah ini. Tapi kenapa malah seperti ini? Soal khotimah dan sebagainya. Bukan. Jujur saja, kalau misalkan kita mau tahu, pencatatan nasabah alawi itu sangat rapihnya itu pas zaman Pak Taufik Asgaf sekarang kan. Sebelum itu kan masih banyak yang gonjang-ganjing kesana-kesini. Bahkan Balawi sendiri pernah memergoki ada beberapa orang yang menjual sertifikat nasab itu kan. Nah itu kan harusnya memang diakui dan kemudian mengatakan oke, kami akan melakukan hal yang lebih baik lagi terhadap pencatatan nasab ini. Bukan justru malah mencaci maki, marah-marah di media sosial terkait dengan masalah yang seperti ini. Ini justru akan memperkeruh. Sekarang Balawi musuhnya jadi banyak. Dan mereka bukan hanya banyak, mereka banyak marah ketakutan di sisi yang lain. Sehingga apa? Kemarin waktu ada pertikaian di Karawang atau Tangerang itu yang kiai katanya digebukin sama kelompok Balawi, sama kelompok Habib. Itulah yang akhirnya menyebabkan Robitoh Alawiyah dianggap begitu mengerikannya. Pak Guru Gembul, please, saya punya firasat buruk, jangan berdebat datang ke mereka. Mau menang, mau kalah tetap genjur, bonyok mukanya. Jangan salahkan mereka.
Demi Allah jangan salahkan orang yang menyarankan itu, karena sudah ada wujudnya. Sudah ada kiai dan bansar yang memang digebukin. Sama siapa? Sama habaib. Sama orang-orang muhibin. Itu memang nyata, itu memang benar. Dan itu divideokan dan viral, dan banyak orang yang menyaksikan. Jadi sekali lagi, ketika sekarang Mbak Alawi, ketika habaib di Indonesia itu digonjang-ganjing dengan begitu banyak isu, please introspeksi diri. Dengan cara itulah kita bisa menghentikan polemik. Kita bisa membangun bangsa yang lebih baik. Kita bisa membangun peradaban yang lebih besar. Kalau setiap orang insaf atas apa yang harus dia lakukan dan apa yang selama ini sudah dia lakukan. Saya yakin semuanya baik-baik saja. Ketika saya misalkan datang dan ketemu dengan Gus Wafi secara langsung, kok orangnya lucu ya? Dengan Pak Syahab, lah kok orangnya ramah ya? Kenapa gak seperti bayangan saya sebelumnya? Nah, jangan salahkan bayangan saya sebelumnya karena apa? Ya karena memang sudah terjadi seperti itu. Makanya untuk Robito Alawi ya, saya minta ini mah sebagai saran dari seorang yang lihat realitas. Ini saran. Nyatakan kepada publik misalkan bahwa kami lepas tangan dari tindak tanduk yang sangat kontroversial dari kalangan habaib itu, bahwa kami memang tidak bisa apa-apa. Sampaikan aja kepada publik. Kalau misalkan kemarin kemudian Gus Wafi mengatakan di videonya bahwa ini sebenarnya gara-gara ada habib-habib dari kalangan muda yang ilmunya belum banyak, tapi kemudian ini bukan sesederhana itu. Kalau misalkan 1-2 habib mungkin seperti itu, tapi kalau misalkan banyak, ini mungkin ada masalah kaderisasi. Jadi mungkin Pak Habib Bahar dan lain sebagainya itu, sejak dia umur 4 tahun, sejak dia melihat dunia, kakinya sudah dicium, tangannya sudah dicium, apa-apa sudah dilayani. Sehingga dia menjadi korban dari otoritas palsu yang dia rasakan selama ini. Mungkin saja. Jadi kaderisasi dalam hal ini, kemudian pendidikan dalam hal ini, sejak awal mari kita perbaiki sama-sama. Sekali lagi ya, kritik saya ini di depan Robito ini bukan karena kebencian, bukan karena apa, tapi ayo kita perbaiki sama-sama agar polemik ini selesai. Polemik ini selesai dengan cara apa? Akhlak yang baik, tunjukkan kepada masyarakat, kontribusi kita pada masyarakat, bukan kontroversi kita pada masyarakat. Selanjutnya kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.